Berikut ini adalah 5 tragedi kelam terbesar dalam dunia sepak bola. 5. Kathmandu Hailstorm Disaster, Nepal. Bisa dikatakan bahwa penyebab utama dari tragedi mengerikan ini karena faktor alam. Dikutip dari Kathmandu Post, tragedi ini terjadi ketika badai es tiba-tiba datang menerjang Stadion Dasarat yang dimana ketika itu sedang ada pertandingan antara Janakpur Cigarette Factory versus Liberation Army of Bangladesh Nepal pada tanggal 12 Maret 1988. Dilaporkan pada saat itu tidak hanya badai es saja, melainkan disertai dengan angin kencang berkecepatan sekitar 80 km per jam. Lalu, kondisi stadion yang sekitar 75% terbuka ini membuat para penonton yang terkena badai es tersebut panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Namun, ketika saat itu, polisi lokal yang sedang berjaga lebih memilih untuk mengambil tindakan dengan memukul mundur para supporter ke arah pintu keluar yang masih tertutup. Hal itulah yang akhirnya mengakibatkan para penonton terjepit, kehabisan nafas, dan tewas terkena es yang mengguyur mereka. Dikutip dari Gol Nepal, kejadian tersebut membuat 93 orang supporter dinyatakan tewas dan lebih dari 100 orang supporter lainnya mengalami luka-luka. Atas tragedi mematikan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nepal, Keshar Bahadur Bista, dan juga Presiden Asosiasi Sepak Bola Nepal atau ANFA, Kamal Thapa, mengundurkan diri dari jabatannya. 4. Hillsborough Disaster, Inggris. Pada tanggal 15 April 1989, terdapat pertandingan semifinal Piala FA yang mempertemukan antara Liverpool dan Nottingham Forest. Pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion Hillsborough, yaitu markas dari Sheffield Wednesday yang terletak di kota Sheffield, Inggris. Dikutip dari BBC, ini merupakan sejarah terkelam dalam sepak bola di Inggris. Sebab ketika itu, pihak Stadion Hillsborough mengalokasikan supporter Liverpool ke tribun kecil di Livingsland dengan kapasitas sekitar 14.000 orang. Sesaat ketika gerbang stadion telah dibuka, ribuan supporter Liverpool tersebut berbondong-bondong masuk ke tribun yang sudah disediakan panitia pertandingan. Lebih menegangkan dan mengerikan lagi ketika para supporter yang belum memasuki stadion terus memaksa maju dan mendorong orang-orang yang ada di sekitarnya. Alhasil, ribuan supporter Liverpool ada yang terjepit, terinjak, bahkan sampai terbentur pagar pembatas stadion. Atas tragedi tersebut, sebanyak 96 supporter Liverpool dinyatakan meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Atau dengan rincian sekitar 730 orang terluka di dalam stadion dan 36 orang terluka di luar stadion. Salah satu korban termuda adalah John Paul Gilholy yang berusia 10 tahun. John merupakan sepupu dari Steven Gerrard yang ketika itu Gerrard baru menginjak usia 9 tahun. Sejatinya, Gerrard bersyukur karena tidak menjadi korban. Ia batal menonton secara langsung karena tidak mendapatkan tiket. Namun, kepergian sepupunya itu sangat menyakitkan dan tidak mudah ia lupakan. Belakangan, berdasarkan hasil penyelidikan, dinyatakan bahwa peristiwa tersebut dikarenakan kelalaian pihak kepolisian dan kesalahan pemberitaan di media oleh The Sun. Karena hal tersebut, maka terjadilah boikot terhadap The Sun dengan slogannya yang berbunyi "Don't buy The Sun". Hal ini juga membuat Perdana Menteri Inggris ketika itu, David Cameron pun menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh keluarga korban. 3. Accra Sports Stadium Disaster, Ghana. Tragedi Stadion Accra Sport menjadi salah satu tragedi sepak bola terbesar di dunia, khususnya di benua Afrika. Dikutip dari Ghana.net, pertandingan yang mempertemukan antara Accra Hearts of Oak Sporting Club dan Asante Kotoko pada tanggal 9 Mei 2001 berujung tragis. Ketika itu, pertandingan yang berlangsung di Accra Sports Stadium atau kandang dari Accra Hearts berjalan dengan sengit. Tim tuan rumah berhasil menaklukkan tamunya yaitu Asante Kotoko dengan skor akhir 2-1. Karena hasil tersebut, banyak supporter Kotoko yang kecewa atas kekalahan tim kesayangannya itu. Bahkan mereka sampai bertindak anarkis dengan melempari kursi plastik dan botol ke arah lapangan. Sontak, hal itu langsung membuat petugas polisi yang berjaga menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Lalu, kerumunan yang terkena gas air mata tersebut menjadi panik dan berhamburan menyelamatkan diri.
hingga akhirnya ada yang saling berdesakan, bahkan ada yang sampai terjepit, terjatuh, dan kehabisan nafas. Pihak berwajib juga mengungkapkan bahwa kejadian itu terjadi karena beberapa pintu stadion terkunci saat kejadian, sehingga membuat kerumunan penonton tidak bisa keluar dan pergi melepaskan diri. Atas kejadian tersebut, sebanyak 126 orang supporter dikabarkan meninggal dunia. Dalam peristiwa kelam ini, sebanyak 6 polisi didakwa atas pembunuhan. Pasca kejadian ini, pemerintah Ghana memberikan beasiswa khusus untuk anak-anak dari seluruh korban kejadian tragedi Stadion Accra Sport. Kemudian, untuk mengenang kejadian itu, dibuatkanlah sebuah patung di stadion tersebut. Dan usai kejadian itu pula, stadion berganti nama menjadi Stadion Ohenejan. 2. Tragedi Stadion Kanjuruhan, Indonesia. Berikutnya, tragedi sepak bola terbesar di dunia datang dari Indonesia, tepatnya di Stadion Kanjuruhan yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Tragedi kelam ini menelan ratusan supporter yang menjadi korban di Stadion Kanjuruhan pasca duel sengit antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022. Pada pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur itu, akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3-2 atas Arema FC. Menurut beberapa saksi mata, ketika pertandingan usai, banyak supporter yang kecewa dan tidak sedikit dari mereka juga melontarkan kata-kata kasar atau umpatan ke arah lapangan. Setelah itu, situasi di lapangan semakin menegangkan ketika ada salah satu supporter yang turun ke lapangan dan tidak lama diikuti oleh ratusan supporter lainnya. Karena melihat hal itu, aparat keamanan mencoba untuk mengendalikan situasi. Namun, karena perbedaan antara jumlah personil pengamanan dan supporter yang tidak seimbang, maka situasi pun menjadi semakin kacau dan hingga akhirnya aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Yang dimana menurut kabarnya itu, di tribun tersebut juga diisi oleh perempuan dan anak-anak. Dikutip dari Antara Jatim, total korban tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini mencapai 754 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang DRG Wijanto Wijoyo mengatakan bahwa dari total 754 korban tersebut, sebanyak 132 diantaranya meninggal dunia, 596 orang luka ringan dan sedang, serta 26 lainnya mengalami luka berat. Tragedi ini menelan korban dengan rentang usia yang beragam. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, terdapat korban meninggal yang baru berusia 2 tahun. Menurut Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIVF yang dikutip dari Kompas.com, menyimpulkan bahwa jatuhnya korban pada tragedi tersebut disebabkan oleh desak-desakan akibat tembakan gas air mata. Banyaknya korban yang berjatuhan diduga akibat gas air mata yang digunakan oleh pihak kepolisian, sehingga supporter berbondong-bondong lari keluar stadion hingga berakhir sesak nafas dan terinjak-injak oleh supporter lainnya. Tragedi ini sontak saja menyita perhatian dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengungkapkan belasungkawa atas insiden yang merenggut nyawa dari ratusan orang tersebut. Selain itu, beberapa klub Eropa dan pemain mengungkapkan hal yang sama atas tragedi tersebut. Bahkan pada pertandingan liga-liga di Eropa melakukan minute of silence sebelum memulai, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh para korban. Dan yang ke-1, Estadio Nacional di Chester, Peru. Tragedi Estadio Nacional menjadi tragedi sepak bola terbesar dan terkelam dalam sejarah pertandingan sepak bola dunia. Dikutip dari Football Pink, tragedi ini setidaknya menewaskan 328 orang dan lebih dari 500 orang lainnya mengalami luka-luka. Pertandingan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1964 di Estadio Nacional, Lima, Peru. Kondisi di stadion pada saat itu sangat penuh sesak. Ada sekitar 53.000 orang yang hadir ke stadion atau lebih dari 5% dari total populasi kota Lima pada saat itu. Saat menjamu Argentina, Peru sedang berada di urutan kedua dalam klasemen sementara turnamen kualifikasi cabang sepak bola pada ajang Olimpiade Tokyo 1964 Grup Amerika Selatan. Dikutip dari BBC, pertandingan tersebut bermula saat tuan rumah tertinggal 0-1 dari Argentina. Tetapi timnas Peru kemudian berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Namun, gol tersebut dianulir oleh wasit asal Uruguay bernama Angel Eduardo Pazos. Sontak saja keputusan dari wasit itu membuat sekitar 53.000 supporter Peru yang duduk di stadion menjadi marah. Berawal dari 2 orang supporter yang turun ke lapangan dan berniat menyerang wasit, namun berhasil dicegah oleh polisi. Tidak lama setelah itu, ribuan supporter lainnya ikut turun ke dalam lapangan. Aparat lalu menghalau para penonton yang terus merangsek dengan memukul dan mengusirnya. Tidak hanya cukup dengan pentungan, ternyata aparat pun menembakkan gas air mata ke arah para penonton. Dan dari sinilah bencana itu bermula. Hal ini justru menyebabkan kepanikan dari para supporter. Mereka berlarian histeris, sebagian saling tabrak dan saling menginjak. Para supporter yang berada di tribun berusaha keluar stadion, namun kondisi sudah sangat kacau, ditambah pintu keluar stadion yang pada saat itu ditutup oleh pihak penyelenggara. Banyak saksi yang mengatakan bahwa kerusuhan tidak hanya terjadi di dalam stadion, namun juga di luar stadion. Supporter yang marah akhirnya membakar ban, mobil polisi, dan menghancurkan bangunan yang ada di sekitar stadion. Korban yang berjatuhan tidak hanya di dalam stadion, tetapi juga di luar stadion. Catatan resmi menyatakan sebagian besar korban meninggal karena sesak nafas, terinjak-injak, terjatuh, dan terbentur. Ada juga yang mengatakan bahwa terdapat korban meninggal karena terkena tembakan polisi. Namun, hal itu langsung dibantah oleh hakim bernama Benjamin Castaneda karena tidak pernah ditemukan adanya jasad yang terdapat luka tembak. Diketahui hingga saat ini, hanya ada 2 orang yang dihukum dan diminta pertanggungjawabannya atas tragedi tersebut. Mereka adalah Jorge Azambuja dan Benjamin Castaneda. Jorge Azambuja adalah komandan polisi yang memberi perintah untuk menembakkan gas air mata dan dijatuhi hukuman penjara selama 30 bulan. Sedangkan Benjamin Castaneda yang seorang hakim pada tragedi tersebut hanya dikenakan denda karena telat menyerahkan laporan selama 6 bulan dan juga karena tidak menghadirkan 328 hasil otopsi seperti yang seharusnya dia lakukan. Sejatinya, sepak bola adalah olahraga yang menghibur dan menyenangkan. Nyawa seseorang tidak pernah sebanding dengan sebuah pertandingan atau fanatisme terhadap tim kesayangan. Semoga apa yang sudah terjadi tidak pernah terjadi lagi di kemudian hari. Segala doa yang terbaik untuk para korban dan keluarga serta kerabat yang ditinggalkan.